Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Baiklah, kami dari kelompok 5 Biokimia akan menampilkan PPT hasil diskusi kami yang berjudul Klasifikasi dan Metabolisme Dasar Drugs atau obat pada Psikotropika. Nah, sebelum itu memulai presentasi, langkah baiknya saya memperkenalkan anggota dari kelompok 5 Biokimia, yaitu yang pertama Arifa Karia, kedua Aulia Afifah, ketiga Fahira Satma Parawansa, keempat Melina Berlian, selanjutnya Nathaniel Marco Antonio Gultom, Restu Yuanda Putri, Willy Juningsi, dan Fitri Zaini Rimadewi. Baiklah, tanpa memperpanjang kata-kata mukadimah, langsung saja kita masuk ke presentasinya. Nah, materi yang akan kami paparkan pada PPT ini ada 4, yaitu yang pertama, definisi drugs dan psikotropika. Yang kedua, penggolongan drugs dan psikotropika. Ketiga, metabolisme dasar drugs dan psikotropika terhadap tubuh. Yang keempat, upaya preventif terhadap drugs dan psikotropika. Nah, pada kajian materi yang pertama akan dibacakan oleh Restu Yuanda. Kepada Restu dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang definisi drugs. Definisi drugs menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997, yaitu narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Definisi drugs menurut Maslim 2001, narkotika adalah obat atau zat aktif yang bekerja menekan susunan saraf pusat. Efek terutama yang ditimbulkan narkotika adalah penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa dan mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, serta memberikan efek ketergantungan atau adiksi. Digunakan sebagai analgesik, antitusif, antispasmodik, dan premedikasi anestesi dalam praktek kedokteran. Selanjutnya, definisi psikotropika. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Psikotropika menurut Maslim 2001. Psikotropika adalah zat atau obat yang kerjanya mempengaruhi fungsi otak, fungsi psikiatrik, kelakuan atau pengalaman. Psikotropika bekerja secara selektif pada susunan saraf pusat atau SSP dan mempunyai efek utama terhadap aktivitas mental dan perilaku yang digunakan dalam terapi psikiatrik. Sekian yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Restu yang telah membacakan materi pertama. Lanjut ke materi kedua, yaitu subjudul penggolongan drugs dan psikotropika yang akan dibacakan oleh Fahira. Kepada Fahira dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya adalah penggolongan drugs, yaitu terbagi dari 3. Yang pertama, narkotika golongan pertama, hanya untuk ilmu pengetahuan, contohnya heroin, ganja, dan kokain. Narkotika golongan 2 yaitu digunakan sebagai pilihan terakhir untuk pengobatan, dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi yang kuat menimbulkan sindroma ketergantungan obat. Contohnya itu morfin, metadon, dan opium. Selanjutnya itu narkotika golongan ketiga, yaitu banyak digunakan dalam pengobatan serta mempunyai potensi ringan menimbulkan sindrom ketergantungan obat, contohnya kodein. Selanjutnya yaitu penggolongan psikotropika, yaitu terbagi jadi 4. Golongan pertama, hanya digunakan untuk ilmu pengetahuan, tidak untuk terapi, mengakibatkan sindroma ketergantungan, contohnya ekstasi.
Golongan kedua, yaitu untuk pengobatan atau terapi, ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contohnya amfetamine dan phencyclidine. Golongan ketiga yaitu berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi. Untuk ilmu pengetahuan, serta berpotensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contohnya itu phenobarbital dan flunitrazepam. Yang terakhir itu golongan keempat, berkhasiat pengobatan atau terapi untuk ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contohnya diazepam dan nitrazepam. Sekian materi yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Fahira yang telah membacakan submateri kedua. Lanjut saja kepada submateri ketiga, yaitu metabolisme drugs dan psikotropika. Nah, pada kajian ini terdapat pembagian pemateri atau pembacanya, yaitu ada Welly, Melin, Marco, dan Aulia. Dan terlebih dahulu kepada Welly, dipersilakan Welly. Baiklah, terima kasih moderator. Materi yang ketiga yaitu metabolisme drug dan psikotropika. Slide selanjutnya. Baiklah, metabolisme drug. Metabolisme drug ini atau disebut juga dengan biotransformasi atau metabolisme obat. Metabolisme obat ini adalah suatu proses reaksi biokimia dalam tubuh di mana suatu obat diubah menjadi metabolit yang diperantarai oleh enzim. Proses metabolisme ini terjadi pada hati atau hepar dan sebagian besar organ lain seperti ginjal, paru-paru, saluran pencernaan, otot, kulit, dan di dalam darah. Di sini teman-teman bisa melihat fase metabolisme drug ini terbagi dua, yaitu fase 1 dan fase 2. Pada perubahan struktur kimia suatu obat umumnya telah terjadi ketika obat tersebut masuk ke dalam organ pencernaan. Jika obat tersebut diberikan dengan cara diminum, obat rusak atau terdegradasi mengalami perubahan struktur kimia ketika dia dirusak oleh enzim-enzim di dalam lambung, berinteraksi dengan mikroflora usus seperti bakteri dan pada akhirnya obat tersebut berubah struktur kimianya. Tetapi itu hanya sebagian kecil saja. Slide selanjutnya kok. Pada gambar ini yaitu tempat metabolisme obat. Reaksi biotransformasi atau metabolisme obat ini selalu melibatkan enzim-enzim. Reaksi yang terjadi umumnya adalah reaksi oksidasi, reaksi reduksi, dan berbagai macam reaksi lainnya, seperti reaksi konjugasi, reaksi asetilasi, reaksi glucorinasi, dan berbagai macam reaksi kimia lainnya. Sekian penyampaian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Welly yang telah membacakan materinya. Lanjut pada materi metabolisme xenobiotik yang akan dibacakan oleh Melin. Kepada Melin, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu metabolisme xenobiotik. Xenobiotik dari bahasa Yunani, xenos yang berarti asing. Senyawa alami dalam makanan nabati dan senyawa sintetis dalam obat-obatan, bahan tambahan makanan, dan polutan lingkungan. Next, Ko. Xenobiotik yang harus dimetabolisasi sebelum menjadi dikeluarkan. Xenobiotik utama dari relevansi medis adalah obat-obatan, karsinogen kimia, senyawa alami dalam makanan nabati, dan berbagai macam senyawa yang telah menemukan jalan mereka ke lingkungan kita, seperti bifenyl poliklorinasi atau PCB, dan insektisida dan pestisida lainnya. Metabolisme xenobiotik umumnya dianggap sebagai proses detoksifikasi.
Terkadang metabolit senyawa yang tidak aktif atau berbahaya itu sendiri aktif secara biologis. Next. Baik, selanjutnya yaitu xenobiotik di metabolisme dalam 2 fase. Drugs pada fase pertama terjadi reaksi oksidasi, reduksi, dan hidrolisis. Berdasarkan pada fase 1 ini, drugs terkadang aktif dan terkadang juga tidak aktif. Selanjutnya, pada fase 2, drugs menghasilkan reaksi konjugasi, di mana beberapa drugs langsung menuju proses metabolisme dan konjugasi drug biasanya selalu dalam keadaan tidak aktif. Next call. Baik, selanjutnya xenobiotik dalam metabolisme fase 1. Reaksi utama yang terlibat dalam metabolisme fase 1 adalah hidroksilasi yang dikatalisis oleh keluarga enzim yang dikenal sebagai monosigenase atau sitokrom 450. Reaksi keseluruhan yang dikatalisis oleh sitokrom P450 adalah RH ditambah O2 ditambah NADPH tambah H+, menghasilkan ROH ditambah H2O ditambah NADP. NADPH sitokrom P450 reduktase mengatalisis transfer elektron dari NADPH ke sitokrom 450. Lanjut kok. Baik, selanjutnya yaitu isofrom sitokrom P450 membentuk superfamili enzim yang mengandung heme. Ada nomenklatur sistematis untuk sitokrom P450 dan gennya, berdasarkan homologi urutan asam aminonya. Nomenklatur untuk gen yang mengkode sitokrom P450 adalah sama, kecuali yang digunakan miring. Dengan demikian, gen yang mengkode CYP1A1 adalah CYP1A1. Selanjutnya, sitokrom P450 utama yang terlibat dalam metabolisme obat adalah CYP1 dengan 3 subfamili, CYP2 dengan 13 subfamili, dan CYP3 dengan 1 subfamili. Selanjutnya, sitokrom P450 terdapat dalam jumlah terbesar di sel hati dan enterosit. Dalam mikrosom hati, sitokrom P450 dapat terdiri sebanyak 20% dari total protein. Di kelenjar adrenal, di mana mereka terlibat dalam biosintesis kolesterol dan hormon steroid, mereka ditemukan di mitokondria serta di retikulum endoplasma. Next kok. Selanjutnya itu tumpang tindih spesifisitas sitokrom P450 menjelaskan interaksi antara obat dan nutrisi. Sebagian besar isofom sitokrom P450 dapat diinduksi. Induksi sitokrom P450 mendasari interaksi obat ketika efek satu obat diubah oleh pemberian obat lain. Senyawa alami dalam makanan juga dapat mempengaruhi sitokrom P450. Grapefruit mengandung berbagai furonakumarin yang menghambat sitokrom P450 sehingga mempunyai metabolisme banyak obat. Selanjutnya, polimerfisme sitokrom P450 dapat menjelaskan banyak variasi dalam respon obat oleh pasien yang berbeda. Mungkin sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Melin yang telah membacakan bagiannya. Lanjut ke reaksi konjugasi pada fase kedua metabolisme menyiapkan xenobiotik untuk ekskresi. Nah, pada bagian ini akan saya baca secara langsung. Dalam reaksi fase 1, xenobiotik diubah menjadi turunan hidroksilasi yang lebih polar. Dalam reaksi fase 2, turunan ini terkonjugasi dengan molekul seperti asam glukuronat, sulfat, dan atau glutathione. Nih, hal ini membuat mereka lebih larut dalam air, dan mereka akhirnya diekskresikan dalam urin atau empedu. Glukuronidasi adalah reaksi konjugasi yang paling sering. Beberapa alkohol, arilamin, dan fenol bersulfat, glutanion diperlukan untuk konjugasi.
Reaksi yang dikatalisis oleh glutathione S transferase adalah R plus GSH RS G, di mana R adalah senyawa elektrofilik. Selain perannya dalam metabolisme fase 2, glutathione memiliki sejumlah peran lain dalam metabolisme. Yang pertama, ini menyediakan reduktor untuk reduksi hidrogen peroksida menjadi air dalam reaksi yang dikatalisis oleh glutathione peroksidase. Dua, ini adalah reduktor dan antioksidan intraseluler yang penting, membantu mempertahankan kelompok enzim SH penting dalam keadaan terreduksi. Yang ketiga yaitu siklus metabolisme yang melihat GSH sebagai pembawa telah terlibat dalam pengangkutan beberapa asam amino melintasi membran di ginjal. Reaksi pertama dari siklus dikatalisis oleh Y-glutamitraferase atau GGT dengan rumus asam amino plus GSH bereaksi atau menjadi asam amino Y-glutamil plus cysteinilisin. Lanjut, reaksi lain juga terlibat dalam metabolisme fase 2. Dua reaksi terpenting dalam konjugasi adalah dan metilasi. Reaksi asetil adalah X plus asetil-CoA menjadi asetil X tambah CoA, di mana X mewakili xenobiotik atau metabolitnya. Adapun reaksi asetilasi lainnya, asetil-CoA adalah donor asetil. Reaksi-reaksi ini dikatalisis oleh asetiltransferase yang ada di sitosol berbagai jaringan, terutama hati. Respon terhadap xenobiotik termasuk toksik, imunologi, dan karsinogenik. Yang pertama, pengikat metabolit xenobiotik secara kovalen dengan makromolekul termasuk DNA, RNA, dan protein. Dapat menyebabkan cedera sel atau sitotoksisitas yang dapat cukup parah hingga menyebabkan kematian sel. Yang kedua, metabolit reaktif dari xenobiotik dapat mengikat protein, bertindak sebagai hapten, dan mengubah antigenisitasnya. Antibiotik yang dihasilkan bereaksi tidak hanya dengan protein yang dimodifikasi, tetapi juga dengan protein yang tidak dimodifikasi, sehingga berpotensi memicu penyakit autoimun. Yang ketiga, reaksi beberapa xenobiotik teraktivasi dengan DNA penting dalam karsinogenik kimia. Sekian pembacaan materi dari saya. Lanjut oleh Aulia Hafifah yang akan membacakan materi skema metabolisme obat. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Berikut saya akan menjelaskan mengenai skema metabolisme obat. Sesuai yang telah dipaparkan oleh teman-teman saya pada sebelumnya, metabolisme obat ini ada dua, yaitu fase 1 dan juga fase 2. Untuk macam-macam obat, ada yang seperti obat A yang pada skema tersebut tidak mengalami fase 1, langsung ke fase 2 mengalami konjugasi, kemudian langsung dieliminasi atau diekspresi. Nah, untuk obat berikutnya ada yang mengalami dua fase, fase 1 dan fase 2 dalam metabolismenya, ada yang aktif dan inaktif. Kemudian masuk ke fase 2 konjugasi, kemudian diekspresi. Ada juga tipe obat yang berikutnya, yaitu tidak mengalami metabolisme sama sekali, tidak di fase 1 ataupun tidak di fase 2 dan langsung dieliminasi. Kemudian ada tipe obat yang hanya mengalami fase 1 saja, tidak mengalami fase 2, yaitu di fase 1 ada aktif dan inaktif, kemudian dieliminasi atau dikeluarkan. Sekian dari saya, terima kasih, mohon maaf jika terdapat kesalahan, saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Aulia.
Lanjut ke materi yang keempat, upaya preventif terhadap drugs dan psikotropika yang akan dibacakan oleh teman kita Arifah. Kepada Arifah dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang upaya preventif dari psikotropika. Upaya penanggulangan penyalahgunaan psikotropika secara komprehensif adalah melalui pendekatan harm minimization. Pendekatan harm minimization adalah pendekatan yang dilakukan dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan psikotropika secara holistik dan realistik dengan tujuan untuk meminimalkan dampak yang merugikan dan membahayakan diri penyalahgunaan psikotropika. Secara garis besar, dikelompokkan menjadi 3 kegiatan utama, yaitu supply control, demand reduction, harm reduction. Harm minimization itu kan ada 3. Yang pertama itu supply control. Dalam supply control ini, upaya secara terpadu lintas fungsi dan lintas sektoral melalui kegiatan yang bersifat preemptif, preventif, dan represif guna menekan atau meniadakan ketersediaan psikotropika di pasaran atau di lingkungan masyarakat. Yang kedua adalah demand reduction. Di dalam demand reduction ini dilakukan upaya secara terpadu lintas fungsi dan lintas sektoral melalui kegiatan yang bersifat preemptif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif guna meningkatkan ketahanan masyarakat. Dan yang terakhir adalah harm reduction. Di dalam harm reduction ini dilakukan upaya secara terpadu lintas fungsi dan lintas sektoral melalui kegiatan yang bersifat preventif, kuratif, dan rehabilitatif dengan intervensi kepada korban atau pengguna yang sudah ketergantungan agar tidak semakin parah. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Arifah. Nah, sepertinya sama-sama kita saksikan materi yang kami sajikan pada PPT telah habis. Oleh karena itu, kami mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan, baik itu dari segi teknis, materi, maupun yang lainnya. Dan presentasi ini kami tujukan untuk memenuhi tugas dalam mata kuliah biokimia. Jika ada salah, mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.